selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami ada hari ini, kami bisa bersama-sama keluarga kami, sahabat dan orang kami kasihi, datang ke tempat yang Kau tujukan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akui semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, hati kami limpah dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau bersyukur selalu Tuhan. Mari kita bersyukur saat ini. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Firman Tuhan katakan Dialah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Saat kita memuji menyembah Dia, Dia ada di tengah-tengah Anda. Dia hadir melawan Anda. Dia hadir memberkati Anda. Sehingga yang letih sudah berbeban berat, di dalam hadirat-Nya kelepasan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan beban-beban berat terlepas. Mukjizat terjadi di dalam hadirat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kekuatan kepada berat yang sakit sembuhkan. Roh Kudus, Roh Kudus, lawan Tuhan. Bahwa kami Tuhan berkutuk yang kudus, sehingga Tuhan kami bisa menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Curahkan, bukakan tinggal langit-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu bisa mengumpulkan anugerah dan minyak berlimpah-limpah Tuhan. Di tahun rahmat Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan terima rahmat-Mu. Kami akan berhasil, kami akan beruntung, sebab Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Roh Kudus lawat, Roh Kudus urapi, beracaralah Roh Kudus. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, Engkau melawat semua orang Tuhan. Mungkin ada yang berbeban berat Tuhan, yang mengalami pergumulan, Tuhan lepaskan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, jamah Tuhan. Pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Pulihkan usaha umat-Mu ya Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan Tuhan, Engkau berikan penglihatan, Engkau berikan jalan ya Tuhan. Engkau bukakan jalan-jalan pada saat umat-Mu tidak melihat jalan Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, sekali lagi urapi hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sederhana. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang membuka jalan saat tidak ada jalan Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan yang sakit Tuhan. Firman-Mu lah yang meredakan badai hidup. Dan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kami Tuhan, yang menuntun perjalanan kami dari awal tahun ini sampai di akhir tahun, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, urapi kami. Izinkan kami seperti Maria yang duduk dan mendengarkan suara-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom bagi kita semua. Ya puji Tuhan,
kita bisa kembali beribadah ya. Kita bisa kembali memuji Tuhan. Dan inilah mujizat yang diberikan Tuhan, yaitu kita bisa bangun, bersyukur, dan bisa memuji Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tahun 2022, maka Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tahu kita sudah lemah di 2 tahun ini. Tahun ini Tuhan memberikan kita satu janji, yaitu the year of Lord favor, tahun rahmat Tuhan. Amin. Saya percaya kalau Tuhan sudah berkata, maka perkataannya selalu ya dan amin. Amin. Dikatakan orang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi orang yang berubah setia itu setengah jalan dia berbelok. Enggak mungkin Tuhan. Enggak maulah Tuhan. Maka dia tidak menerima janji Tuhan. Jadi kalau mau diberkati, kalau mau menerima rahmat Tuhan, mari jejak langkah kaki Tuhan meninggalkan lemak. Artinya ikutilah semua langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19 ini adalah tema di awal tahun. Untuk sepanjang tahun ini firman Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayo katakan kepada orang sebelah kiri kanan Anda, tahun rahmat Tuhan telah datang. Di Lukas 4 ayat 19, maka arti kata rahmat diambil dari kata ratson. Itu diambil dari kata dari kata dektos. Diambil dari kata Yunani yang artinya menguntungkan. Jadi ini tahun adalah tahun yang menguntungkan. Amin. Ayo katakan bersama, tahun yang menguntungkan. Aku pasti beruntung. Haleluya. Dan di Yesaya 61 ayat 2, maka juga ada dikatakan tahun rahmat Tuhan. Maka kata rahmat diambil dari kata rautson dari bahasa Ibrani yang artinya menyenangkan. Tahun 2022 saat kita berjalan bersama Tuhan, ada keberuntungan, ada keberhasilan, sehingga tahun ini adalah tahun yang menyenangkan bagi kita semua. Boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan menikmati tahun yang menguntungkan, tahun yang menyenangkan. Jangan pikirkan hal-hal yang sudah lalu, kata firman Tuhan di kitab Yesaya 43. Tapi kita mengarahkan pandangan kita ke depan, karena setiap tahun yang baru Tuhan menyediakan jalan yang baru bagi kita. Amin. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap tahun bagi setiap kita yang mau berjalan bersamanya. Amin. Amin. Percayalah, meskipun kita udah capek, mungkin bongkok kita menahan beban 2 tahun ini, tapi percayalah, tahun ini Tuhan mau membuat kita bersenang-senang. Tahun ini Tuhan mau membuat kita beruntung dan berhasil. Amin. Jangan nyerah. Kita harus terus mengucapkan berkat ini. Saya ingat satu kisah seorang buta yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dia berkata, dia berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, anak Daud. Tuhan berjalan. Dia tidak, orang melarang dia, jangan ribut kali, diam. Mungkin Anda memiliki iman, Tuhan memberikan tahun yang menguntungkan, tahun yang menyenangkan. Tapi di luar sana mungkin ketemu keluarga atau orang-orang yang tidak seiman. Agilah kau seperti murid Tuhan Yesus. Jangan berhenti berseru, tapi tetap berseru, semakin berseru, sehingga Tuhan Yesus tertarik dan berkata, apa yang aku ingin kau perbuat bagimu? Maka orang buta itu berkata, aku mau disembuhkan, aku mau bisa melihat, aku mau beruntung Tuhan, aku mau senang-senang di tahun ini. Maka Anda akan menikmati tahun rahmat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jangan menyerah, tetaplah menanti-nantikan. Artinya dengan sabar dan taat kita menikmati tuntunan demi tuntunan Tuhan. Dan saya percaya kita tidak akan gagal. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal melakukan apa yang telah difirmankannya itu. Dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Jadi tahun ini kita akan beri kemenangan. Dan apa syarat kita bisa, apa syarat kita bisa menikmati dan kita bisa dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Karena tahun ini kita tidak hanya diberikan rahmat Tuhan,
Tahun ini Tuhan juga ingin kita memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya kita semua, saya, ini pemusik, kita semua akan dipakai Tuhan untuk memberitakan. Mungkin bukan dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, kita diberkati, kita berhasil dan beruntung. Apa saja yang kita lakukan, sukses, bekerja, kita diangkat seperti Yusuf bekerja bersama Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf diangkat semakin hari semakin tinggi. Orang melihat Tuhan, Firaun melihat Tuhan. Wow, Tuhan ada bersamanya. Orang ini adalah orang menikmati rahmat Tuhan. Amin. Begitu juga dengan berbisnis. Kita berbisnis seperti Ishak penabur. Dan dia diberkati 100 kali lipat. Karena Tuhan menyertainya. Orang melihat, Abimelek melihat, kamu disertai Tuhan. Mereka melihat rahmat Tuhan ada padanya. Mungkin bukan dengan perkataan, tapi dengan iman kita dan rahmat yang kita terima, kita akan dijadikan sebagai pribadi yang memberitakan rahmat Tuhan. Amin. Karena kalau kita orang bisnis, kita berjualan, oh ini aqua bagus, enak diminum. Oh ataupun jus ini asli loh, wangi, tapi kita tidak pernah minum. Gak mungkin kita bisa mempromosikan. Begitu juga dengan tahu rahmat Tuhan. Kalau kita yang dipakai Tuhan untuk memberitakan, kita sudah akan menikmatinya. Amin. Kita telah menikmatinya, bukan sudah akan. Kita menikmatinya dan kitalah yang menyampaikannya. Ayo katakan kepada Anda yang sebelah kiri kanan Anda akan dipakai Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda dipakai untuk memberitakan, rahmat Tuhan turun bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Maka ada dua hal yang di ayat ke-18. Ayat ke-18. Syarat kita untuk bisa memberitakan rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan, yaitu roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Artinya setiap kita harus memiliki roh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan setiap orang yang dibaptis akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Itu benar. Tetapi belum tentu kita itu dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Karena roh adalah kehidupan karena kebenaran. Tanpa hidup benar, tanpa berjalan bersama Tuhan, tanpa bangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan menerima yang namanya atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin kita akan mendugakan Roh Kudus. Jadi kejadian kalau ada kita melihat kisah bagaimana Paulus berada di satu daerah di kisah 19 ayat 1 sampai 6, kisah para rasul 19 ayat 1 sampai 6, ketika Paulus berada di Korintus ya. Maka di situ Paulus bertanya kepada orang-orang. Kalau begitu, katanya kepada mereka di ayat ke-2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu di ayat ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lalu kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hari itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan kemudian, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan pernubuatan. Artinya begini, kita dibaptis memang Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, maka kasih karunia akan kita terima, yaitu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu perlu terus diurapi, terus bertambah-tambah dan memenuhi hidup kita. Pendeta yang bagaimanapun, yang sehebat apapun, tidak bisa membuat Anda dipenuhi Roh Kudus kalau Anda tidak percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus. Artinya kita harus memiliki iman kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. Walaupun kita dibaptis berulang-ulang sama pendeta yang bisa KKR membangkitkan orang mati, tapi kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak bisa dipakai untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, sehingga rahmat Tuhan kita tidak bisa menerimanya. Mungkin Anda berkata, saya sudah dibaptis, saya bisa berbahasa roh. Oh, saya bisa bermasmur dengan bahasa roh. Belum tentu Anda dipenuhi Roh Kudus.
Orang yang bukti Anda dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan Anda mengalami perubahan. Berbahasa roh 1 jam bukan berarti Anda dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita melihat bagaimana seorang Paulus, seorang yang menganiaya umat Kristen, menganiaya murid-murid Tuhan, saat dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Dia menjadi penyampai Injil. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi seorang pembawa berita kebenaran kepada banyak orang. Dan Petrus sekali berkhotbah saat dipenuhi Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Dan banyak juga kita melihat bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami perubahan. Saya percaya di antara kita juga banyak yang dahulunya kehidupan kita bukanlah orang-orang yang benar, yang banyak berbuat kesalahan. Saat Anda memiliki hubungan, percaya dan memiliki iman dengan Tuhan, maka Anda dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Artinya mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Memang melalui pendeta, melalui hamba Tuhan, kita ditupangin tangan. Tapi kalau kita beriman, maka Roh Kudus akan turun dan memenuhi kita. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka di sana dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan, kita akan diberi kuasa. Kita akan diberi kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mencatat. Artinya kita bisa menerima tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kita dengar, maka Roh Kudus akan memberitahu kita tentang kebenaran demi kebenaran. Dan kita akan berjalan mengikuti langkah kaki Tuhan. Kita akan menemukan lemak-lemak yang ditinggalkan Tuhan. Lemak berbicara tentang yang terbaik. Dan tahun ini tahun yang menguntungkan bagi kita semua. Kita akan menerima rahmat Tuhan. Dan akan menyenangkan bagi kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan-Mu tempat ini bersama yang ditatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu nyatakan di bumi seperti di surga. Rawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat yang ke-7. Apabila terjadi tanda-tanda ini kepadamu, lakukan saja apa yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, maka kalau Tuhan beserta kita, seperti Tuhan menyertai Yusuf, dari kerjaan paling rendah dia menjadi kerjaan di istana. Amin. Apapun pekerjaan Anda, kalau Anda disertai Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Anda adalah penyampai rahmat Tuhan. Amin. Karena Anda akan diangkat sehingga orang melihat ada rahmat Tuhan dalam diri Anda. Amin. Apabila Anda berbisnis, walaupun tanahnya gersang seperti Ishak tadi saya sampaikan, kegagalan di mana-mana, tapi kalau disertai Tuhan, lalu menaburlah Ishak di Kejadian 26 ayat 13, maka ia menjadi kaya, sangat kaya dan sangat-sangat kaya, karena Tuhan menyertai Anda dan Anda semua. Tahun ini Anda akan berhasil. Penuhi dengan Roh Kudus hidup Anda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Maka hal yang kedua, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, Mazmur 23 ditulis oleh Daud, maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah domba yang baik. Amin. Amin. Mazmur 23 mencatat Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Itu janji Tuhan kalau kita mau jadi domba yang baik. Mengapa saya bilang kita harus jadi domba yang baik? Karena seekor domba kalau tidak diurapi, maka pada bulunya akan hinggap serangga. Dan serangga akan masuk ke telinganya dan domba tersebut akan mati. Kalau kita tidak selalu diurapi Tuhan, masuk dalam hadirat dan dipenuhi oleh Roh Kudus,
dan diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Firman Tuhan mengatakannya. Kalau kita tidak diurapi terus, maka akan ada serangga, yaitu si jahat yang akan mendekati telinga kita, yang akan menipu kita, yang akan mencuri dari kita, dan akan membinasakan kita. Amin. Yohanes 10 ayat 10 mencatat. Tapi kalau kita diurapi Tuhan, maka sebaliknya Yohanes 10 ayat 10 di awal dikatakan Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Jadi kita harus diurapi. Kalau kita tidak diurapi, maka kita akan mati kerohanian kita. Dan kalau kita adalah orang yang diurapi, maka seekor domba yang baik, seekor domba yang taat, setia, kemanapun gembalanya pergi, firman Tuhan mencatat dia akan mendengar, dia akan kenal suara gembalanya, dia akan mengikuti gembalanya. Dan Mazmur 65 ayat 11 tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya, dan langkah jejak kaki Tuhan mengeluarkan lemak. Kalau kita domba yang baik, kita ikuti tuntunan Tuhan. Selangkah demi selangkah, berkat rahmat akan kita dapatkan. Karena Tuhan meninggalkan lemak bagi orang yang mengikutinya. Amin. Amin. Jadi tidak perlu susah-susah, tidak perlu sulit-sulit. Setia dan taat kepada Tuhan. Dengarkan dan lakukan, itulah iman. Kalau dengarkan, melupakan, itulah bebal. Tuhan tidak berkenan kepada orang bebal. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Tapi orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi kita terus percaya. Seperti tadi saya katakan orang buta tadi. Terus jadi domba yang baik. Ikutin kemanapun gembala kita pergi. Ikutin langkah kakinya. Sehingga lemak demi lemak akan kita terima. Dan Tuhan berjanji juga di Keluaran 23 ayat 25 bahwa setiap orang yang beribadah adalah orang yang beriman. Karena kalau Anda datang hari ini, Anda tahu, Anda percaya di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa memberikan kelegaan. Saat Anda berdoa, berkumpul menaikkan pujian, Tuhan hadir untuk menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita, menguatkan kita, memberi pengharapan kepada kita. Maka engkau hadir dan engkau datang beribadah di tempat ini. Dan kalau Anda orang beriman, Tuhan katakan, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Amin. Gembala tidak membiarkan domba-dombanya kekurangan makan, kehausan, ataupun domba-dombanya dihinggapi oleh penyakit. Itu yang saya imani semenjak pandemik sampai hari ini juga. Saya tidak berhenti melayani Tuhan. Tapping ataupun hal-hal lain saya tetap lakukan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan berhenti melayani Tuhan, jangan berhenti beribadah. Seperti tuntunan Tuhan untuk di bulan Januari ini, di bulan yang pertama bagi kita, yang kita dengar bahwa rededikasi dalam membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan berarti hanya gedung. Gedung tanpa umat Tuhan, orang percaya, bukanlah gereja, bukanlah rumah Tuhan. Rumah Tuhan, rumah di mana Tuhan ada. Ketika Anda bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan hadir. Inilah rumah Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Hidup kita, tubuh kita adalah rumah Tuhan. Dan Tuhan mau di bulan yang pertama 2022 kita membangun kembali. Artinya memperhatikan kehidupan kita. Jangan seperti orang Israel yang dikatakan Tuhan. Mereka berkata, belum waktunya saya kembali ke gereja. Belum waktunya saya melayani. Belum waktunya saya beribadah. Belum waktunya saya bangun kembali rumah Tuhan. Jangan menunda-nunda. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Saya pernah mau melayani. Jadi di hari Sabtunya kartu e-tol saya udah mau habis. Tapi saya bilang nanti aja, nanti siang. Siang ya nanti sore. Sore nanti malam. Besok aja. Akhirnya udah di gerbang tol baru tahu sudah habis. Terpaksa saya harus turun. Jangan menunda-nunda. Kalau Anda memiliki panggilan melayani Tuhan, Anda memiliki panggilan untuk beribadah, jangan menunda-nunda. Ayo kita ikuti langkah kaki Tuhan. Dan saya memberikan satu contoh, yaitu Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang di masa pemerintahan yang pertama 2 Tawarik 29 ayat 3. Maka pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Tahun pertama Hizkia memperhatikan rumah Tuhan. Maksudnya bulan pertama, seperti kita, tuntunan kita ya. Memperhatikan hidup kita.
memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada berbuat kesalahan, mari kita berbalik dari kesalahan kita. Seperti yang Hizkia lakukan di ayat kelima, maka Hizkia menguduskan diri, mengajak orang menguduskan diri dan mengeluarkan kecemaran. Karena Allah kita adalah kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, karena aku, Allahmu adalah kudus. Kalau kita mau jadi rumah Tuhan, kalau kita mau jadi domba yang baik, kita harus menguduskan diri. Sehingga Tuhan bisa tinggal bersama kita, Tuhan menyertai kita, dan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayo. Saya akan tutup dengan 2 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 8. Ini akan terjadi pada kita yang mengikuti tuntunan Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita tahun rahmat Tuhan. Maka bagi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, mau memperhatikan tuntunan Tuhan, yaitu bangun kembali rumah Tuhan. Mungkin kerohanian kita agak bobrok selama 2 tahun ini. Kita lupa untuk waktu teduh, kita lupa untuk FA, kita lupa untuk membangun bersama kelompok doa kita. Lebih banyak kelompok ngopi kita bersama, lebih banyak kelompok berlibur kita bersama, kelompok bersepeda kita bersama. Itu yang terjadi. Tapi saya percaya bukan di tempat ini, di luar sana ya. Di tempat ini orang-orang yang luar biasa dan setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kembali kita membangun, sehingga maka Tuhan menyertai dia, menyertai Anda, menyertai Anda, menyertai Anda. Dan dikatakan kemanapun Anda pergi bekerja, kemanapun Anda pergi bisnis, membuka usaha, kemanapun Anda pergi, dikatakan iya, Anda selalu beruntung. Karena ini tahun yang menguntungkan, tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi Tuhan kepada Tuhan kita. Haleluya. Dan dikatakan yang memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Pada masa itu Hizkia lagi dikepung, Yerusalem lagi dikepung oleh Asyur yang dengan kekuatan penuh. Dia tidak berdaya. Dan apa yang dilakukan Hizkia? Dia perhatikan rumah Tuhan. Bangun kembali, perbaiki. Dan apa yang terjadi? Dia memberontak dan dia menang atas Raja Asyur. Mungkin kita selama 1-2 tahun ini oleh pandemi pekerjaan kita, usaha kita, kita sepertinya tertekan dan tidak bisa keluar, dikepung oleh Asyur. Saat Anda mau memperhatikan perintah Tuhan, tuntunan Tuhan, yaitu kita kembali memperhatikan kehidupan rohani, dan kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Asyur-Asyur dalam hidup Anda yang mengepung Anda, kesulitan hidup Anda, Tuhan akan melepaskannya. Karena Tuhan menyertai Anda. Berikan tepuk tangan bagi kita. Tuhan kita yang luar biasa. Di ayat ke-8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaannya maupun kota-kota yang berkubu. Filistin adalah orang-orang kuat di zaman itu, orang-orang raksasa. Goliat adalah orang Filistin juga. Artinya kalau Anda berbisnis atau Anda bekerja, ada ketemu saingan baru yang lebih pintar, lebih hebat. Saat kita mau dipenuhi oleh Roh dan kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita mengalahkan Filistin-Filistin dalam hidup kita. Saingan-saingan kita meskipun lebih kuat, kita akan berhasil mengalahkannya. Karena Tuhan menyertai kita. Kita akan menikmati tahun-tahun yang menyenangkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.